Selamat datang di saluran YouTube Tutorial Pajak. Kali ini kita akan belajar bersama tentang aspek perpajakan dalam penggunaan dana desa. Dalam Peraturan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdapat tahapan pengelolaan keuangan desa yang dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Nah, aspek perpajakan terdapat dalam tahapan pelaksanaan. Di tahapan inilah bendahara desa diwajibkan untuk memungut, memotong, dan menyetorkan pajak kas negara dan kemudian melaporkan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar. Nah, apa yang harus dilakukan oleh bendahara desa? Yang pertama adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bendahara, kemudian menghitung dan atau memotong, memungut pajak yang harus dibayar, kemudian menyetorkan pajak yang telah dihitung dan dipungut dipotong ke kas negara, dan yang keempat, melaporkan penghitungan dan pemungutan pemotongan ke kantor pelayanan pajak tempat bendahara terdaftar. Bagaimana cara mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bendahara? Caranya bisa langsung diklik di link berikut ini untuk mendapatkan tutorial selengkapnya. Nah, bagaimana cara menghitung, memotong, memungut pajak yang harus dibayar? Bagaimana caranya? Yang pertama adalah terlebih dahulu bendahara mengenal jenis-jenis pajak yang terkait dengan penggunaan dana desa. Kemudian, mengidentifikasi jenis pajak pada item kegiatan dalam rencana kerja pemerintah desa. Nah, jenis-jenis pajak apa saja dalam penggunaan dana desa? Yang pertama adalah pajak penghasilan pasal 21, kemudian pajak penghasilan pasal 22, kemudian pajak penghasilan pasal 23, yang keempat, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, yang kelima, pajak pertambahan nilai, dan yang keenam, bea meterai. Apa saja sih jenis pajak ini? PPh pasal 21, yaitu pajak yang dipotong atas pembayaran berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain yang diterima oleh orang pribadi. Contoh kegiatannya, misalnya pembayaran upah tukang, pembayaran honor tim, pembayaran gaji dan tunjangan yang bersifat tetap kepada kepala desa, perangkat desa, dan BPD. Penting untuk diketahui bahwa kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD agar telah memiliki NPWP pribadi. Mengapa? Karena terdapat penerapan tarif yang berbeda antara yang memiliki NPWP dan yang belum memiliki NPWP. Berikut adalah tarif pajak PPh pasal 21. Nah, untuk pembayaran honor panitia, pejabat pengadaan, bendahara, dan staf proyek PNS, tarif PPh pasal 21-nya adalah untuk golongan 4, 15%, golongan 3, 5%, golongan 2, dan golongan 1, 0%. Untuk pembayaran honor anggota dalam kepanitiaan yang berstatus non-PNS, tarifnya adalah 5% kali honor yang dibayar untuk honor sebesar 50 juta ke bawah. Upah tenaga kerja lepas atau tukang yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan tidak dipotong PPh pasal 21 selama penghasilan yang diterima dalam sehari tidak melebihi 200.000 dan dalam sebulan tidak melebihi 3 juta. Jadi jika pada suatu hari atau dalam satu bulan kalender telah melebihi 3 juta, tetap dipotong PPh pasal 21. Upah tenaga ahli, tarifnya adalah 5% kali 50% kali jumlah upah yang dibayar. Nah, apa itu PPh pasal 22? Yaitu pemungutan pajak
sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang komputer, meubeler, ATK, dan barang lainnya kepada wajib pajak penyedia barang atau rekanan. Nah, penting untuk diketahui bahwa untuk pembelian barang dengan nilai maksimal pembelian 2 juta rupiah dengan tidak dipecah-pecah dalam beberapa faktur, kemudian pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, pelumas, air minum PDAM, dan benda-benda pos, tidak dipungut PPh 22. Berapa tarif PPh pasal 22? Tarifnya adalah 1,5% kali harga beli tidak termasuk PPN. Dengan catatan, rekanan yang menjadi lawan transaksi telah memiliki NPWP, dan jika rekanan belum memiliki NPWP, maka tarif PPh pasal 22 adalah 100% lebih tinggi sehingga menjadi 3% kali harga beli tidak termasuk PPN. Apa yang dimaksud dengan PPh pasal 23? Yaitu pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan oleh bendahara kepada pihak lain seperti sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, royalti, hadiah, penghargaan, dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan, dan jasa lain. Contoh, pemasangan, perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, AC, komputer, kendaraan, dan lain-lain itu dipotong PPh pasal 23. Begitu juga untuk jasa maklon dan jasa catering, dan lain sebagainya. Berapa tarif pajak penghasilan pasal 23? Tarifnya adalah 2% kali nilai penyerahan atau nilai kontrak. Dengan catatan, seperti pada PPh pasal 22, bahwa jika rekanan belum memiliki NPWP, maka tarifnya adalah 100% lebih tinggi, sehingga menjadi 4% kali nilai penyerahan atau nilai kontrak. Nah, apa itu PPh pasal 4 ayat 2? Yaitu pemotongan atau pemungutan pajak yang bersifat final atas penghasilan tertentu seperti persewaan tanah dan atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, dan jasa konstruksi. Besarnya PPh final yang dipotong untuk persewaan tanah dan atau bangunan adalah 10% kali jumlah bruto nilai sewa. Kemudian, untuk PPh final yang dipungut atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan, tarifnya adalah 5% kali jumlah bruto nilai pengalihan. Nah, bagaimana untuk jasa konstruksi? PPh finalnya adalah dengan memperhatikan kualifikasi usaha dari perusahaan pemenang tendernya, pemenang dalam hal ini perusahaan jasa konstruksinya. Jadi, yang harus diperhatikan adalah bendahara harus mengenali kualifikasi perusahaan untuk kegiatan jasa konstruksi karena menentukan tarif yang harus digunakan. Jadi kalau kualifikasi usahanya kecil, untuk pelaksana jasa konstruksi, maka tarifnya adalah 2%. Selain kecil, tarifnya 3%. Tidak mempunyai kualifikasi usaha, tarifnya 4%. Dan untuk perusahaan yang menjadi perencana atau pengawas konstruksi, bila dia memiliki kualifikasi, maka tarifnya adalah 4%. Dan tidak memiliki kualifikasi, tarifnya 6%. Apa itu pajak pertambahan nilai? Yaitu pemungutan PPN atas setiap transaksi pembelian barang atau perolehan jasa dari pihak ketiga, misal pembelian alat tulis kantor, pembelian seragam untuk keperluan dinas, pembelian komputer, pembelian mesin absen pegawai, perolehan jasa konstruksi, perolehan jasa pemasangan mesin absensi, perolehan jasa perawatan AC kantor, dan perolehan jasa atas tenaga keamanan. Berapa besaran PPN yang dipungut? Yaitu sebesar 10% kali nilai pembelian atau nilai penyerahan. Sangat penting untuk diketahui bahwa untuk pembayaran yang jumlahnya paling banyak 1 juta rupiah dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah dan pembayaran barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN,
tidak dipungut PPN. Nah, apa itu bea meterai? Yaitu dokumen yang dikenai bea meterai antara lain adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, dokumen yang bersifat perdata, dokumen kontrak pengadaan meja kursi kantor, dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi, dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan, dan lain sebagainya. Jadi intinya, untuk bea meterai itu untuk dokumen yang berisi nilai uang dengan ketentuan. Untuk dokumen yang memuat jumlah uang 200 dengan 1 juta, itu menggunakan meterai 3.000. Dan yang untuk di atas 1 juta, itu menggunakan meterai 6.000. Nah, setelah mengenal jenis-jenis pajak tadi, masuklah kita untuk mengidentifikasi jenis pajak pada item kegiatan pada tahap pelaksanaan di desa. Jadi, dalam tutorial ini sebagai contoh adalah misalnya gaji upah honorarium atau tunjangan itu dipotong PPh 21. Kemudian untuk belanja barang dan atau modal itu dipotong PPh 22 dan dipungut PPN. Untuk jasa catering, makan dan minum, misalnya dalam hal rapat, misalnya seperti itu dipotong PPh 23. Kemudian untuk jasa konstruksi, itu pajaknya adalah PPh final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Seperti itu. Nah, kapan waktu penyetoran dan pelaporannya? Yaitu untuk PPh pasal 21, tanggal penyetorannya adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan tanggal pelaporannya adalah paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 22, penyetorannya pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran, kemudian tanggal pelaporannya adalah paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. PPh pasal 23, tanggal penyetorannya paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dan tanggal pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPh pasal 4 ayat 2, tanggal penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya, dan tanggal pelaporannya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk PPN, tanggal 7 bulan berikutnya, dan pelaporannya adalah paling lama setelah masa pajak berakhir. Jadi, jangan lupa untuk tanggal-tanggal ini, karena tanggal-tanggal ini sangat penting. Mengapa? Karena melewati tanggal ini selalu bernilai uang dalam bentuk denda administrasi. Nah, demikianlah tutorial singkat untuk aspek perpajakan dalam penggunaan dana desa. Terima kasih dan nantikan tutorial pajak selanjutnya.